Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan Firebase pada React Native. Nah, di sini kalian bisa kunjungi saja rnfirebase.io. Terus kalian pilih yang Getting Started yang di sini. Nah, di sini kita akan diperlihatkan dengan cara instalasi via npm. Nah, sebelumnya ada prerequisites yang harus kita penuhi, yaitu development environment React Native itu sendiri. Silakan diklik saja dan sesuaikan dengan operating system yang kalian pakai, entah itu Windows atau macOS. Lalu di sini kita harus membuat Firebase project yang baru, create a new Firebase project. Nah, saat ini saya sedang membuat project React Native yang baru ya, karena saya sudah melakukan setup development environment. Jadi saya langsung install saja React Native-nya dengan nama project RNFB, React Native Firebase, di folder code. Nah, sembari menunggu, kita juga bisa menyiapkan untuk Firebase project-nya nih. Jadi diklik saja, nanti akan dialihkan ke halaman Firebase, lalu kalian login dengan akun Google yang kalian punya. Lalu di sini kita bisa add project. Nah, untuk add project, kita tentukan nama projectnya. Silakan dipilih nama project sesuai project yang sedang dibangun, dan di sini untuk analytics silakan diaktifkan, di enable kalau mau digunakan, kalau tidak ya tidak perlu. Lalu create project, sesimpel itu. Nah, karena di sini saya sudah punya project yang namanya RNFB, saya menggunakan ini saja, ada di bagian sini. Nah, nantinya kita akan menggunakan SDK untuk Android dan iOS. Nah, karena kebanyakan untuk penggunaan Firebase di React Native yang saya lihat di YouTube itu rata-rata pakai yang ini, yang setup Firebase untuk website. Padahal kita sedang pengembangan di mobile begitu. Properly kita harusnya menggunakan SDK yang disediakan untuk iOS dan Android gitu ya. Jadi untuk saat ini kita tunggu dulu projectnya untuk inisialisasinya selesai. Oke, di sini saya mendapatkan masalah dalam proses inisialisasi project React Native-nya. Oke, sepertinya proyeknya berhasil dibuat. Seperti ini penampakannya. Nah, untuk memastikan proyek kita dapat berjalan dengan baik, saya akan jalankan dulu React Native kita. Oke, untuk iOS kita harus install podnya dulu. Setelah pod berhasil diinstal, tampilannya seperti ini. Nah, itu saya kembali lagi ke root project kita, ya, ke RNFB ini.
Nah, setelah itu saya menjalankan, sebenarnya bisa dijalankan juga di dalam folder iOS untuk penjalanan, untuk menjalankan project React-Native-nya ya. Nah, di sini saya jalankan di iOS dulu, untuk Android sebentar ya. Dan saya kerucutkan untuk simulatornya itu untuk iPhone 13. Nah, ini mohon maaf, videonya terkat ya. Jadi saya langsung tampilkan ini berhasil di-build, aplikasinya. Hasilnya seperti ini, samping kanan. Nah, lanjut untuk instalasinya ya. Pertama kita harus install React Native Firebase App modulnya ya. Jadi bisa pakai npm, bisa pakai yarn, pakai yarn. Nah, ini di copy aja salah satunya, terus kita install di project kita. Karena di sini ada dua environment ya, ada Android dan iOS. Nah, saya maunya mulai dari Android, tapi karena saya sudah terlanjur coba run projectnya di iOS, saya akan memulai dengan iOS setup dulu. Nah, di sini dikatakan bahwa kita memerlukan Google Service Info.please ya, yang kita dapat dari project Firebase-nya, dan kita bisa upload melalui Xcode ya, kita upload filenya ke project kita. Nah, teman-teman bisa langsung ke Firebase. Nah, ini kalian bisa skip ya kalau kalian pakai Android, skip. Nah, terus ke bagian Androidnya, setup Androidnya. Nah, untuk saat ini yang pakai iOS silahkan ikuti saja. Nah, di sini di halaman utama Firebase ya, kita tinggal pilih iOS. Jadi kita tambahkan kita tambahkan project iOS ke Firebase. Nah, di sini dia membutuhkan bundle identifier yang kita bisa dapatkan di General tab, di mana dia berlaku sebagai primary target di Xcode kita, di app kita ya, yang bisa kita lihat di Xcode. Nah, Xcode ini wajib bagi React Native developer yang mengerjakan projectnya di iOS. Nah, di sini saya ke foldernya dulu ya, iOS. Nah, di sini akan ada aksi workspace ya, bisa langsung diklik di double tap untuk buka filenya, atau kalau mau dari Xcode-nya juga bisa untuk open a project or file gitu ya. Nah, saya klik dari sini saja. Nah, ini sudah terbuka. Jangan sampai salah ya. Jadi aksi workspace bukan yang aksi Xcode Proj ya. Harus yang ini. Nah, di sini akan muncul project kita RNFB ya, sesuai dengan nama project kalian juga. Nah, ini nih bundle identifier-nya. Nah, ini bisa diedit karena ini text field biasa nih, version dan build-nya juga bisa diedit. Bahkan display name-nya bisa diedit ya. Nah, tapi saya tidak akan ubah display name-nya, version dan build-nya, saya fokus ke bundle identifier-nya. Nah, ini yang dibutuhkan untuk project Firebase-nya, tapi untuk ini saya akan edit, example-nya saya mau hapus ya. Jadi lebih singkat ya. Saya copy saja. Paste di sini. Untuk nickname-nya itu optional dan App Store ID-nya juga optional ya. Karena kita bisa archive dan upload ke App Store itu belakangan. Langsung regis app. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada download Google Service Info.please seperti yang diinginkan di sini ya. Untuk iOS setupnya memerlukan file ini. Silahkan di-download saja. Nah, ini sudah berhasil di-download. Silahkan kembali ke Xcode. Nah, di bagian project RNFB ini akan ada folder RNFB juga. Kita uploadnya ke sini ya. Jadi klik kanan, atau apa nih, double tap kalau di macOS. Kalau di Windows, kalau di Windows nggak bisa develop iOS ya, double tap. Terus di sini ada add files to RNFB sesuai dengan nama projectnya. Saya nama projectnya RNFB. Lalu kita pilih aja yang download tadi ini, saya add. Nah, ini sudah masuk ya.
Nah, bisa dilihat di sini untuk client ID Firebase-nya, reverse client ID, dan data-data yang lainnya. Nah, untuk reverse client ID-nya ini saya akan copy karena akan kita butuhkan nanti. Tapi saya akan setup di sini ya. Ke RNFB root projectnya, lalu ke info ya. Di sini ada URL types nih. Nah, URL types ini saya akan tambahkan satu. Saya paste di sini untuk URL yang saya copy tadi, yang reverse ya. Ini wajib ya, karena nanti ketika proses autentikasi ini kita harus lakukan ini. Itu bakal gagal autentikasi kalau kita nggak copy ke sini nih. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ada URL SIMS yang lain, itu bisa tambahkan ke sini ya. Jadi tinggal klik tombol plus ini. Nah, selanjutnya klik next saja. Di sini kita akan diperintahkan untuk install dependency yang diperlukan ya untuk penggunaan Firebase di ini untuk project iOS ya. Tapi ini tidak akan kita lakukan karena kita mau ikuti instruksi sesuai dengan dokumentasi yang di sini. Ya, jadi ini tidak akan kita lakukan. Klik next saja. Ini juga langsung next ya. Lalu di sini continue to console. Selanjutnya ada beberapa konfigurasi tambahan yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, kita harus tambahkan perintah ini. Kita harus import Firebase-nya ke appdelegate.m ya, di folder iOS project name appdelegate.m. Jadi di folder iOS project name-nya RNFB, lalu appdelegate.m ada di sini. Jadi tambahkan saja di sini. Setelah itu kita disuruh untuk menambahkan Fire App Configure di bagian git finish launching with options ya. Ini itu ada di sini, jadi kita tambahkan di bawah sini saja. Lalu kita harus use frameworks nih katanya ya, di bagian iOS pod file. Jadi kembali ke project, di sini ada pod file, lalu kita harus use framework bagian sini. Sepertinya Flipper di sini incompatible ya, jadi dia nggak kompatibel dengan use frameworknya. Jadi untuk Flippernya kita komen dulu seperti ini. Lalu kita harus tambahkan static frameworknya true. Kita simpan di sini aja. Yap, mungkin seperti itu saja. Nah, di bagian sini saya save, lalu kita coba run ulang ya. Tapi sebelumnya untuk rebuild katanya kita harus pod install lagi di sini dengan tambahan perintah repo update. Jadi ini saya sudah ada di dalam folder iOS pada bagian terminal. Saya langsung pod install repo update. Setelah berhasil, kita bisa lihat di sini track natifnya bakal install Firebase, Firebase Core, internal, dan lain-lain ya. Dan dia akan nge-remove yang terkait dengan Flipper karena Flippernya kita komen di sini. Nah, kita coba lagi untuk run ulang projectnya dengan yarn iOS atau yang pakai npm run iOS ya. Di sini katanya build failed ya, dan ini saya tidak terlalu mengerti errornya apa, tetapi errornya itu ada di appdelegate.mm. Nah, perlu kita perhatikan di sini untuk iOS setup ya, yang tadi
Seharusnya untuk import Firebase-nya ini top of the file ya. Jadi kita letakkan di atas. Jadi kembali ke appdelegate.m yang import ini kita letakkan di atas lah ya. Seperti ini. Dan oh ya, saya tadi lupa kita juga harus install Firebase ya. Jadi npm install Firebase seperti ini, atau yang pakai yarn langsung aja yarn add Firebase ya. Nah, setelah install Firebase-nya kita coba run ulang lagi. Kita lihat ini untuk bandelnya, untuk launching app-nya ini sukses ya. Nah, ini sudah berhasil dibuka, tidak ada error lagi. Jadi bisa saya katakan bahwa untuk instalasi Firebase di React Native ini sudah berhasil untuk yang iOS. Nah, selanjutnya untuk Android, klik melalui tombol ini plus add app. Saya akan lakukan ke Android juga. Nah, karena ini sudah selesai untuk iOS-nya, saya close dulu untuk Xcode-nya. Lalu untuk simulatornya juga saya close. Nah, untuk memastikan project ini dapat berjalan di Android, saya akan jalankan dulu di emulator ya. Nah, jadi untuk istilah-istilah ini memang harus dibiasakan ya. Kalau di iOS itu namanya simulator, kalau di Android itu namanya emulator. Nah, sebenarnya sama saja. Jadi di sini saya mau jalankan untuk Android juga. Jadi saya tinggal npm run Android ya, seperti itu. Atau yang pakai yarn juga bisa langsung yarn Android. Oke, di sini saya mendapatkan masalah ya, katanya saya harus make sure punya Android Development Environment. Padahal saya udah memenuhi prerequisites yang ada di React Native. Nah, ini sering terjadi di macOS ya, terutama yang saya pakai ini pakai chip M1. Caranya itu simple untuk nge-solvingnya. Jadi ke folder Android aja, lalu di sini kita bikin untuk Gradle dot apa ya? Sorry, local dot properties ya, seperti ini. Nah, saya lupa ya mau ngapain di local properties. Saya cari di Google dulu. Local properties React Native in Mac M1 ya. Oke, jadi untuk local propertiesnya itu ini saya dapat nih. Kalian tinggal search sesuai dengan kata kunci yang saya pakai tadi ya. Kalau kalian pakai Mac yang sama dengan saya, ini tinggal di copy aja terus dipaste di sini. Nah, ini pastikan username-nya udah bener. Di sini username saya adalah Andi Irsandi ya. Jadi saya sesuaikan sesuai username-nya. Nah, udah kayak gini aja. Lalu kita coba run ulang lagi ya dengan npm run Android atau yarn Android. Ternyata project React Native ini juga bisa dibuka di Android ya. Jadi bisa di iOS, bisa di Android. Nah, ini berhasil, tidak ada masalah untuk running projectnya. Jadi saya bisa lanjut di sini untuk meregister app-nya, app Android kita ke Firebase ya. Di sini kita memerlukan Android package name. Kita lihat, nah ini katanya package name-nya ada di application ID yang ada di build Gradle. Nah, jadi build Gradle, Android build Gradle di sini kita cari apa tadi namanya? Build Gradle application ID ya. Application ID kita search aja application
ID. Oke, sepertinya di bagian app. Application ID. Nah, ini dia. Jadi bukan di dalam folder Android ya, tapi folder Android, bukan yang build Gradle yang ada di dalamnya, tapi folder app. Kita masuk ke folder app. Di sini ada build Gradle lagi nih. Jadi ini agak membingungkan ya. Ada 2 build Gradle di sini. Build Gradle, terus ini ada application ID di default configs-nya. Kita copy aja nih. Nah, sebenarnya standarnya yang begitu ya, dimulai dengan com dot nama projectnya ya. Di sini ada app nickname-nya itu optional, dan debug sign in certificate-nya juga itu optional. Nah, ini kalau teman-teman tahu cara untuk nge-get-nya silahkan, tapi untuk sekarang karena ini masih optional, saya langsung register app aja. Nah, ini yang kita butuhkan nih, Google Service. Nah, kalau tadi di iOS kita butuhnya Google Service info.please, ya ini Google Service JSON ya untuk Android setupnya ya. Nah, ini kita download aja untuk Google Service JSON-nya. Lalu ini katanya kita simpan di sini, My Application, folder app kita simpan Google Service-nya di situ. Nah, berarti di project kita masuk ke folder app Android, folder app, kita langsung seret aja nih filenya ke situ. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu klik next di sini. Nah, ini juga ada beberapa yang harus disiapkan ya. Jadi untuk root level, nah kalau root level berarti yang ini ya, build Gradle yang ini ya, yang di bawah Android ya. Itu katanya kita harus make sure you have the following repositories ya. Ada Google dan Maven. Nah, sebenarnya ini udah ada Google, tapi Maven Central belum ada kayaknya. Jadi aja Maven Central. Ini beda ya. Ini beda atau sama ya? Nah, ini kayaknya beda. Ini kita tambahkan saja Maven Centralnya. Terus untuk repositoriesnya juga kita make sure ada Google dan Maven. Ya. Oh, ini all projects. Ini all projects. Berarti udah bener. Terus di sini ada repositories. Oh, ini sama saja teman-teman. Jadi ini untuk all projects dan ini repositoriesnya. Cukup membingungkan. Build script. Oh, ini dia build scriptnya. Oh, udah ada nih ternyata. Terus dependencies ini. Kita juga butuh dependencies. Kita tambahkan saja di sini. Nah, kayak gitu aja sebenarnya. Kayak gitu aja untuk setupnya. Nah, ini untuk sisanya kita next saja. Continue to console, dan ya sudah selesai untuk penanaman SDK Android ke aplikasi React Native Firebase kita.